Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Jadi kalau kita bisa memahami dan mau bekerja sama dengan Tuhan, maka kita bisa tidak hanya berkata atau melihat, tapi kita juga bisa mengalami bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Dia Tuhan yang baik senantiasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ada satu ayat di Alkitab Perjanjian Baru, dan ayat ini sebenarnya sangat penting ya. Tentunya semua ayat penting, tapi
dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari antara apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya dan realisasinya, maka ayat ini termasuk ayat yang sangat penting ya, yaitu Roma 10 ayat 10. Ini masalah hati dan mulut. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dikatakan di sini bahwa ada dua hal yang penting ya, ada dua hal yang dalam kendali kita, yaitu hati dan mulut. Dengan hati itu kita percaya, dan ini keputusan ya. Soal percaya itu keputusan. Jadi walaupun nampaknya situasi tidak masuk akal ya, tapi kita bisa memutuskan saya mau percaya ya. Itu masalah keputusan. Dan Alkitab berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi kemudian dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setelah percaya maka perlu mulut kita itu mengaku ya, mengaku, dan kemudian akibatnya dikatakan diselamatkan. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, maka hal ini menjadi hal yang sangat penting ya, bahwa diperlukan pengakuan dari lewat mulut kita, dari hati yang percaya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan ya, kita memutuskan untuk percaya firman itu, maka itu perlu disalurkan ya, kita ucapkan keluar. Ya, tidak harus orang lain dengar, tapi mulut kita ini mengaku supaya setidaknya telinga kita mendengar. Jadi pengakuan itu meneguhkan apa yang kita sudah percayai. Baru setelah itu baru ada tindakan ya. Kalau kita baca di kitab Amsal misalnya, Amsal 4 ya, salah satu itu bicara banyak sekali ya, tapi salah satunya itu bicara tentang hati ya, hati dan mulut ya. Karena kalau kita baca di Amsal 4 ayat 23 misalnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat berikutnya, ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi hati dan mulut ini ya, heart and mouth ini punya hubungan yang sangat penting, dan kita nggak bisa abaikan itu. Lalu kalau kita melihat di Perjanjian Baru ya, di Injil Yohanes, ini menarik. Yohanes itu sering dikatakan kitab kejadiannya Perjanjian Baru, karena kalau kita baca Kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di Yohanes 1 ya, pada mulanya in the beginning ya was the word ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, bagian ini kita perlu banyak merenungkannya ya. Yang disebut firman itu siapa ya? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, nanti kita akan melihat firman itu telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu Yesus. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita mengenal di Alkitab ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Jadi firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus ya, Allah Anak. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi firman ini sangat penting. Ya memang kalau kita terjemahkan firman ya perkataan. Tapi kalau kita baca ini konteksnya dalam konteks firman Tuhan, maka ini adalah kata-kata yang kita ucapkan yang sejalan dengan firman yang tertulis ya. Karena firman ini, kata-kata ini merupakan petunjuk tentang kehendak Tuhan ya. Karena kita baca di Yohanes 1 itu,
firman itu telah menjadi manusia. Jadi kita melihat firman yang diperagakan, kehendak Tuhan yang diperagakan, bagaimana Yesus itu melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Lalu lihat Kejadian 1 ya. Nah, ini hal yang saya mau bahas ini. Ya, pada mulanya Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes 1 ini, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya dia menciptakan langit dan bumi? Lewat firman. Karena Yohanes 1 berkata, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana cara dia menciptakannya? Lewat firman. Tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu kalau kita baca Kejadian 1, ya, ayat-ayat berikutnya, ayat 26 misalnya, ketika Tuhan itu memutuskan untuk menciptakan manusia, dia berkata begini, baiklah kita menciptakan manusia, ya. Menurut kalau kita baca itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini manusia adalah ciptaan yang unik, ya, karena dikatakan Kejadian 1 ayat 26 itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini gambar atau potret, ya, tentang Tuhan. Tujuannya apa? Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia, ya. Dikatakan supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita memperhatikan, ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, maka kita akan melihat suatu karya yang luar biasa. Karena manusia itu walaupun nampaknya kecil, itu akan terlihat kalau kita pergi misalnya ke airport, ya, kita lihat pesawat terbang, kita akan melihat diri kita kecil sekali. Lalu ketika kita naik pesawat terbang itu dan pesawat itu mulai terbang, kita akan melihat bahwa kita ini kecil sekali, ya, dibandingkan dengan bumi, betapa kecil. Tapi kita yang kecil ini diberi kemampuan oleh Tuhan sehingga manusia itu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa lewat teknologi. Sehingga jadilah pesawat terbang. Jadilah pesawat luar angkasa. Sangat luar biasa manusia ini. Nah, salah satu yang Tuhan bentuk dalam diri manusia itu, yang dikatakan kita ini potret gambar dari Tuhan, ya, adalah ketika Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka dari prinsip ini, dari Kejadian 1, ya, ayat 2 dan 3 khususnya, kita bisa melihat korelasinya, hubungannya itu dengan Roma 10 ayat 10, ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua hal ini, hati yang percaya, lalu mulut yang mengaku apa yang dipercaya itu. Kita lihat lagi Kejadian 1, ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, saya baca lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, ya, chaos, ya, bahasa ininya, ya. Jadi kekacauan begitu, artinya sesuatunya bukan sesuatu yang baik, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu perhatikan kalimat berikutnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita baca ayat ini dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, maka sangat menarik, ya. Saya baru
lihat terjemahan ini bahwa ada sesuatu yang beda ya. Karena dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini ya, awalnya itu adalah Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, tetapi kata melayang-layang di atas permukaan air itu ternyata punya arti yang beda ya. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible itu dikatakan bahwa bumi belum berbentuk ya, ayat 2 itu. Lalu kosong ya, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu ya. Kata melayang-layang itu diterjemahkan sebagai mengeram. Dan memang dalam bahasa aslinya, saya pernah baca satu buku yang hamba Tuhan tulis ya tentang hal itu, bahwa kata melayang-layang itu memang dalam bahasa aslinya itu ada terkandung arti seperti induk ayam yang mengerami telur ya. Dan karena dirami terus-menerus ya secara konsisten pada suhu tubuh dari ayam itu, maka pada waktu tertentu akhirnya telur itu menetas dan menjadi seekor anak ayam yang masih kecil ya. Lalu penulis buku ini ya seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, membangun pelayanan yang besar sekali, dan dia mengajarkan tentang prinsip bekerjanya iman. Dan dia katakan bahwa iman itu dimulai dari hati yang percaya, kemudian mulut yang mengaku atau melepaskan ucapan yang ada di hatinya tentang apa yang dipercayai itu. Ya. Itu sebabnya Roma 10 ayat 10 bilang tadi, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi sekali lagi sangat penting kita punya hati yang kita pakai untuk percaya pada firman yang tertulis ini yang kita baca, lalu kita pakai mulut kita untuk mengakui hal tersebut. Lalu kembali ke Kejadian 1 ayat 2 itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu terjemahan lainnya, Roh Allah mengerami ya, mengerami. Kemudian setelah itu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ya suka berkata kuasa perkataan, hati-hati ya. Jangan ngomong sembarangan karena itu ada kuasa perkataan. Itu ada benarnya karena di kitab Amsal dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan kalau kita memang menggemakan tuh artinya kita mengulang-ulang suatu perkataan. Kalau kita pergi misalnya ke satu daerah, di mana daerah itu ada jurang yang cukup dalam, lalu kita berteriak ya, halo, maka suara kita tuh akan sampai di dasar jurang atau di ujung tebing yang satu, lalu memantul lagi. Sehingga yang kita dengar tuh bukan hanya halo, tapi halo, 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 halo. Nah itu namanya gema atau gaung, ada lagi kerdam, itu ada beda-beda tipis, tapi intinya adalah pantulan suara yang berulang. Jadi kalau kita terus berkata-kata tentang satu hal, kita menggemakannya berulang-ulang, itu menguasai pikiran kita, menjadi dominant thoughts ya, pikiran yang dominan, maka itu akan mengontrol hidup kita. Ya, sangat penting ya, kita perlu hati-hati dengan perkataan kita ya. Kadang-kadang orang suka ya, bilang emang gue nih bawaannya sial gitu. Jadilah seperti itu. Aduh gue lemot ini ya. Jadi nanti akan betul-betul lemot ya, lemah otaknya. Coba ubah kata-kata kita ya. Hal-hal yang positif ya. Kalau ketika menghadapi kesulitan, pasti selalu ada jalan ya. Kita harus boleh berkata hal yang positif karena itu akan mengarahkan
langkah-langkah hidup kita. Tapi kembali bicara soal iman, maka dari Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 ini prinsip bekerjanya iman. Kita mengucapkan apa yang kita percayai. Tapi sebelum kita ucapkan, kita perlu mengerami dulu. Ya, seperti induk ayam yang mengerami telur. Ya, pada mengerami di sini, jadi kalau kita terjemahkan artinya kita perlu merenungkan firman yang tertulis itu dulu, merenungkannya, membacanya. Kadang-kadang kita melihat mungkin beberapa terjemahan, tapi pada prinsipnya kita perlu meminta Tuhan, ya, Roh Kudus untuk menolong kita, ya, dalam merenungkan firman tersebut, supaya seperti induk ayam sedang mengerami telur. Dan nanti waktu kita sudah merenungkan begitu rupa, itu menguasai pemikiran kita, lalu ketika kita ucapkan, maka hal itu akan jadi. Itu sebabnya di Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan hati orang percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Memang itu keputusan. Tapi sebelum kita sampai di situ, ada satu masa kita merenungkan atau mengerami. Lalu kemudian kita ucapkan apa yang kita percaya itu, maka hal itu jadi. Ya. Saya ingat, ya, hamba Tuhan yang menulis buku ini, dia cerita begini, ya. Dia waktu itu punya kebutuhan, ya. Dia berdoa. Ini zaman sekian puluh tahun yang lalu ketika dia menjadi penginjil. Dia hanya jalan kaki dan dia nggak perlu, dia nggak bisa nggak punya kendaraan pada masa itu. Ini cerita bukan di Indonesia, ya, tapi di Korea, ya, di satu negara yang baru habis mengalami perang dan sangat miskin waktu itu. Dan hamba Tuhan ini butuh sepeda, ya. Dia butuh meja, dia butuh tempat duduk, ya, untuk tempat di kamar dia. Lalu ketika dia berdoa sekian lama, kok nampaknya nggak ada hasilnya. Kemudian dia tanya Tuhan, dan Roh Kudus mulai bicara di hati dia, kamu minta sepeda yang seperti apa? Kamu minta meja yang seperti apa? Kamu minta kursi yang seperti apa? Ada banyak kursi, ada banyak meja, ada banyak sepeda. Lalu dia mulai buat gambarannya, dia buat detail, ya. Dia mulai coret-coret, dia ingin sepeda yang cukup kuat. Lalu dia tulis cukup detail, sepedanya itu adalah sepeda yang buatan luar negeri, buatan Amerika, dan cukup kuat. Kemudian mejanya dia ingin dari bahan kayu tertentu, kayu mahoni atau kayu yang tertentu lah. Juga kursinya dia ingin kursi yang bagus, yang bisa pakai roda sehingga dia bisa muter-muter, dia bisa dengan gampang bergerak, ya. Di tempat duduk itu dia bisa geser aja, dia bisa berpindah dari meja ke tempat yang lain dengan hanya menggeser kursi roda tersebut. Lalu ketika dia sudah dapat gambarannya jelas, ya, lalu dia bayangkan, dia imajinasikan, dan dia renungkan, ya. Dan dia bilang, Tuhan, aku minta sepeda yang seperti ini, aku minta meja yang seperti ini, aku minta kursi yang seperti ini, ya. Dia camkan, dia renungkan begitu, dan dia seperti induk ayam yang sedang mengeram, ya, mengerami telur. Lalu dia mulai ucapkan, aku percaya engkau mendengar doaku. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, percayalah bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Waktu kita percaya, maka itu sebenarnya sudah terjadi, tapi untuk terrealisasinya itu butuh waktu. Lalu hamba Tuhan ini akhirnya dia khotbah di gereja dia, dan dia bilang, wow, ya, saya percaya, saya minta sepeda buat saya pelayanan ke desa-desa, saya minta meja, saya minta kursi, dan Tuhan sudah berikan itu, ya. Maksud dia sudah diberikan itu apa? Waktu dia doa, dia bayangkan, dia sudah lihat itu. Nah, ini yang namanya mengerami, dia sudah lihat
itu sepedanya, mejanya, dan kursinya. Lalu beberapa anak muda yang dengar itu, yang ketika dia khotbah, mereka iseng, mereka tahu ini pendeta belum ada sepedanya. Jadi mereka tanya, Pak Pendeta, mana sepedanya? Kok saya nggak lihat ya? Mana mejanya? Mana itu kursinya? Lalu pendeta ini bilang, ayo ke rumah saya. Lalu diajak dan masuk kamar, kemudian dibuka pintu kamar pendeta itu dia. Lalu mereka masuk dan mereka lihat kosong, nggak ada apa-apa di situ. Mana Pak Pendeta? Nggak ada sepedanya. Mana Pak Pendeta? Nggak ada mejanya, nggak ada kursinya. Terus pendeta itu bilang, oh kalian belum lihat itu karena itu masih ada dalam rahim saya, masih ada dalam kandungan saya, menunggu untuk dilahirkan. Seperti seorang wanita yang sedang hamil, kalau kamu tanya, sudah punya anak belum? Ya belum, tapi sudah ada, cuma belum lahir. Jadi butuh waktu, nanti anak itu akan lahir. Lalu mereka ketawa, wah pendeta kita sudah mulai aneh-aneh ya. Masa laki-laki bisa hamil ya, punya anak, ini pendeta kok bisa hamil dan punya sepeda, punya meja, punya kursi. Tapi setelah beberapa lama ternyata apa yang hamba Tuhan pendeta ini ucapkan itu terjadi. Dia dapat meja yang seperti dia inginkan dari kayu mahoni ya. Dia dapat kursi seperti yang dia inginkan. Pakai roda, bisa muter-muter, dan dia dapat sepeda seperti yang dia bayangkan itu. Sepeda buatan Amerika. Dari mana bisa terjadi itu? Ada staf kedutaan besar Amerika yang akan pulang, lalu di situ ada sepeda anaknya yang dibawa dari Amerika. Mereka nggak mau bawa lagi, ditinggalkan dan dikasih kepada hamba Tuhan ini. Demikian juga dengan meja, dengan kursi seperti itu. Nah, sejak saat itu hamba Tuhan ini mengajarkan cara kerja iman, yaitu Roma 10 ayat 10 ini. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Selanjutnya ya, ketika dia mulai melayani, pelayanannya makin besar. Satu ketika dia pelayanan di satu daerah, ya, dia khotbah mengenai iman. Lalu setelah selesai, pendeta lokalnya itu yang mengundang dia bicara bilang begini, oh ada seorang jemaat kami ya, dia seorang gadis ya, tapi sudah cukup berumur dan dia ingin punya jodoh yang orang yang takut akan Tuhan. Dia butuh suami ya yang takut akan Tuhan. Lalu pendeta ini ketemu dengan wanita itu dan dia tanya, kamu mau menikah? Kamu ingin jodoh? Oke. Terus mau yang seperti apa? Lalu wanita ini bilang, yang kayak gimana, terserah Tuhan aja. Oh enggak, kamu harus spesifik. Lalu pendeta ini ambil selembar kertas dan dia tanya, kamu mau tuliskan ada 10 hal, kamu ingin suami yang seperti apa gitu. Nah, ditulis ya, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, kemudian umurnya sekian dan sehat, kemudian terus ya ada 10. Begitu ada 10 dan dibalikin lagi kepada wanita ini. Coba baca, renungkan, sudah cocok seperti ini? Ayo kita sekarang doa ya. Lalu didoakan. Ya, kamu bayangkan ini pria yang kamu rindukan menjadi suami kamu nantinya. Kira-kira seperti apa? Bisa kamu bayangkan? Bisa ya. Kemudian ditumpangi tangan, Tuhan aku sepakat dengan wanita ini jadi seperti yang dia rindukan. Meteraikan itu Tuhan. Amin. Lalu pendeta ini bilang, sekarang kamu pasang ini di cermin kamu, setiap hari kamu lihat itu ya. Kamu percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Kira-kira 2-3 minggu setelah doa itu, gereja di mana wanita ini berjemaat kedatangan rombongan choir, rombongan kor, dan pemimpin rombongan kor itu orang yang masih bujangan dan ciri-cirinya persis seperti yang ada dalam daftar yang ditulis oleh wanita tersebut. Dan singkat cerita mereka kenalan dan beberapa bulan kemudian mereka menikah ya. Cerita ini kelihatannya aneh ya, tapi ini prinsip yang ternyata ada di Alkitab ya. Seringkali kita perlu berdoa spesifik, tentu kita perlu melibatkan Tuhan dan Roh Kudus yang bersama kita akan mengajari kita.
Di kesempatan lain pendeta ini ya, ketika dia sedang berkhotbah, dia mendengar kabar bahwa salah seorang pengerjanya itu jatuh dari bangunan lantai 4 kalau nggak salah, dan dalam keadaan sekarat mau meninggal, sudah di rumah sakit. Lalu pendeta ini bilang sama stafnya, tolong sampaikan kepada dokter ya, lakukan sebisa mungkin dia tetap hidup sampai saya datang ketemu dia. Kalau pendeta ini khotbah, begitu selesai dia datang ke rumah sakit dan orang ini sedang sekarat di ICU dalam keadaan koma. Lalu pendeta ini sampai dan dia berdoa, Tuhan tolong beri saya 5 menit buat dia sadar. Dan ketika dia selesai berdoa seperti itu, orang yang sedang sekarat ini sadar. Dan begitu sadar, pendeta ini bilang begini, dengerin ya. Karena si orang ini begitu sadar bilang, oh Pak Pendeta, saya nggak ada harapan lagi, I am dying now ya, saya akan meninggal. Lalu pendeta ini bilang, no, jangan kamu begitu ya, dengerin baik-baik, kamu mau sembuh nggak? Mau sembuhkan? Ya percaya kok Tuhan bisa menyembuhkan. Oke, sekarang dengar kata saya baik-baik. Kamu bayangkan, kamu itu pulang ke rumah dalam keadaan sehat, kamu berjalan pulang kerja, dan sampai di rumah istrimu membuka pintu, menyambut kamu, anak-anakmu menyambut kamu semua. Coba bayangkan ya. Lalu setelah beberapa saat ditanya, bisa bayangkan? Bisa Pak Pendeta. Oke, sudah lihat itu, sekarang sepakat dengan saya berdoa. Lalu pendeta ini tumpang tangan, Tuhan aku sepakat dengan orang ini. Apa yang dia lihat dalam imajinasinya itu, bahwa dia sehat, dia sembuh, itu terjadi dalam hidup dia, di dalam nama Yesus. Amin. Dan setelah dia berdoa seperti itu, ya memang dokter melakukan segalanya untuk orang ini yang tadinya sekarat, mulai membaik, lalu pindah dari kamar ICU, pindah ke kamar biasa. Lalu setelah dirawat beberapa saat, akhirnya dia bisa sehat, dia pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat, dan dia bertemu dengan keluarganya. Nah teman-teman, ini prinsip yang perlu kita perhatikan ya. Kadang-kadang kita berdoa, tapi imajinasi kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, atau imajinasi kita blank ya. Mari belajar percaya. Kalau kita baca firman Tuhan, tidak hanya kita baca, tapi kita renungkan begitu rupa dan minta Roh Kudus membuat gambaran dalam imajinasi kita tentang apa yang kita baca. Itu sangat menariknya. Kadang-kadang itu bisa seperti film, tapi untuk hal-hal tertentu yang kita butuhkan ya, kita bisa minta itu untuk Roh Kudus menolong kita menggambarkannya dalam imajinasi kita. Lalu kita putuskan untuk percaya, dan kita mulai akui hal tersebut. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah kasih. God is love. Firman-Mu berkata demikian. Dan kami memutuskan untuk percaya bahwa Engkau adalah kasih, dan karena itu Engkau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kami percaya bahwa God is good all the time. All the time God is good. Ajari kami menerapkan apa yang kami tahu dari firman-Mu, sehingga semua yang Tuhan janjikan buat orang percaya, buat kami itu boleh jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.